Bincang Cantik. Halo, ketemu lagi dengan saya, para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir di studio pada episode kali ini dan semua penonton yang ada di rumah. Kembali lagi di podcast Bincang Cantik dengan tema ngopi sambil belajar. Di podcast kali ini, aku mengundang dua pembicara hebat. Yang pertama adalah dosen dan yang kedua adalah pengusaha kafe yang akhir-akhir ini lagi viral banget di media sosial. Sebelum kita panggil dua pembicara hebat itu, izinkan saya untuk kembali memperkenalkan diri sebagai host pada podcast kali ini. Saya Mariela Febrina sebagai Master of Ceremony pada podcast hari ini. Oke, kita masuk, kita undang dua pembicara hebat kita. Yang pertama adalah Dr. Puput Nabila, SPD MPD, dosen dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Halo Ibu. Ya, selamat pagi. Oke, Ibu kita panggil Ibu Puput. Oke, Ibu Puput adalah dosen dari Universitas Negeri Surabaya yang sudah menyelesaikan S3, betul Ibu? Sudah doktor juga. Kita memanggil Ibu Puput untuk menjadi sumber informasi kita. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Oke, gak kalah keren juga. Ternyata narasumber yang kedua adalah alumni dan mantan mahasiswa dari Ibu Puput sendiri. Kita panggil Mbak Rifa Patricia. Mbak Rifa ini adalah, kita tahu dia adalah owner cafe yang akhir-akhir ini lagi booming di daerah Surabaya. Teman-teman semua pasti tahu. Dan kali ini kita akan ngobrol seru sama kedua narasumber kita hari ini. Halo, halo Ibu, halo Kak, halo. Wah, makasih udah sempetin datang karena sebenarnya podcast ini itu sebenarnya harusnya minggu kemarin, tapi karena Ibu Puput berhalangan ada kegiatan observasi, jadi kita baru bisa mengadakan sekarang. Oke, jadi aku tanya-tanya boleh kan ya? Boleh banget. Oke, tema kali ini itu adalah wirausaha kreatif dari alumni pendidikan luar sekolah. Jadi kebetulan ternyata owner cafe yang terkenal adalah lulusan pendidikan luar sekolah. Jadi kita usut tuntas di podcast kali ini. Tapi untuk penonton semua dan mahasiswa yang ada di sini, kita mau tanya dulu nih ke Ibu dosen kita tentang apa sih jurusan pendidikan luar sekolah. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat supaya kita mengenal dulu jurusan itu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya Mbak Ella nih. Iya, betul Ibu. Ya, kamera. Pendidikan luar sekolah ini dulunya itu kan sering banget gak ada yang tahu ya tentang pendidikan luar sekolah. Akan tapi seiring waktu berjalannya waktu itu pendidikan luar sekolah ini semakin viral. Nah, apa sih pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah itu? Nah, pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang berbasis pendidikan non formal di luar pendidikan formal. Nah, biasanya pendidikan non formal ini terkenalnya itu kayak pendidikan kesetaraan, paket A, paket B, paket C. Akan tetapi di dalam pendidikan luar sekolah ini masih banyak lagi. Ada contohnya kayak pelatihan, ada lembaga swadaya masyarakat, dan bahkan itu sekarang itu ada yang namanya kayak pelatihan, tapi pelatihannya itu ada sertifikatnya gitu loh Mbak. Jadi selain
mereka itu dapat melakukan pendidikan formal atau mendapatkan ijazah, mereka juga dapat sertifikat untuk penunjang CV. Jadi kalau dibilang pendidikan non formal ini sangat membantu untuk masyarakat yang ada sekarang. Keren ya. Ternyata pendidikan non formal itu luas sekali teman-teman. Tidak hanya pendidikan formal yang kita alami, tapi banyak banget les-les, bimbel-bimbel, pelatihan diklat itu dari pendidikan luar sekolah. Keren banget. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Sebelum kita masuk ke karir, kita bahas dulu apa sih prospek kerjanya Bu dari jurusan pendidikan luar sekolah. Apakah masih relevan dengan kehidupan kita yang sekarang ini? Kita tahu sudah serba modern ya kan teman-teman. Mungkin boleh Ibu jelaskan? Oke, nah itu Mbak Ella tadi kan bilang ya kalau serba modern itu, maka kunci dari adanya pendidikan non formal ini malah semakin meyakinkan untuk prospek kerja di zaman-zaman sekarang. Karena apa? Karena kan sekarang terutama di pendidikan formal sendiri itu harus mengupayakan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Akan tetapi banyak sekali pendidik-pendidik sekarang itu masih belum bisa menyesuaikan dengan peserta didiknya. Akan tetapi di pendidikan non formal ini mahasiswanya, dosen-dosennya, pokoknya yang lingkup pendidikan non formal ini diulas, pokoknya harus bisa menyesuaikan peserta didiknya. Jadi lebih tepatnya itu student center. Jadi pembelajarannya itu lebih terpusat ke muridnya daripada pengajarnya. Oleh karena itu prospek kerja di pendidikan luar sekolah ini sangat luas sekali, karena mereka itu bisa bekerja di BKPM, di pemerintahan, di desa, bahkan di lembaga swadaya masyarakat itu mereka itu bisa bekerja di sana tanpa kayak harus tunggu lulusan yang dari sana. Karena pendidikan luar sekolah ini jangkauannya juga banyak, Mbak. Ya, keren banget. Ternyata jurusan pendidikan luar sekolah itu adalah pendidikan yang mendekatkan kepada peserta didiknya, bukan peserta didik yang mengikuti kurikulumnya. Keren banget. Nah, pertanyaan terakhir nih Ibu dosen, apa sih, sebutin satu mata kuliah unggulan yang pendidikan luar sekolah punya yang sangat memadai orang-orang untuk mencari pekerjaan di zaman sekarang ini. Oke. Kalau dibilang mata kuliah unggulan ini kan namanya pendidikan luar sekolah, biasanya juga dinamakan pendidikan masyarakat juga, pendidikan non formal ya Mbak ya. Tapi kalau dibilang apa sih mata kuliah yang paling relevan dan paling diunggulkan, itu mata kuliah teori dan praktek pemberdayaan. Tapi nanti saya jelaskan lagi ada mata kuliah yang lebih relevan lagi juga. Karena apa? Karena selain kita belajar teorinya di dalam kelas, kita selalu mengajarkan mulai dari merencanakan program, mengevaluasi program, bahkan bagaimana sih agar program ini bisa berjalan lancar. Nah itu kan pasti dibutuhkan di setiap perusahaan ya Mbak ya. Soalnya pasti perusahaan itu memiliki program-program. Nah dari kita mengajarkan sebuah mata kuliah tadi teori dan praktik pemberdayaan masyarakat, di akhir mata kuliah tersebut itu langsung praktek Mbak. Bukan nanti setelah semester berapa itu enggak, tapi di semester tersebut dan di akhir mata kuliah tersebut itu kita langsung mempraktekkan, benar-benar memberdayakan masyarakat. Jadi langsung terjun, habis teori langsung terjun. Nah itu kan sangat susah ya, di jurusan mana-mana kan pasti kayak hanya teori, apalagi di jurusan di fakultas pendidikan kan rata-rata hanya teori saja kan. Tapi di pendidikan luar sekolah ini kita juga mengupayakan habis teori langsung praktek gitu. Jadi kalau mata kuliah paling unggul ya tadi itu teori dan praktek pemberdayaan masyarakat, karena bisa nanti bisa langsung diterapkan langsung di dunia kerja. Wah, ternyata keren banget ya teman-teman. Kalau pendidikan luar sekolah itu mengutamakan praktik, mulai dari mikropraktik kecil-kecil dulu, jadi terbiasa untuk action. Keren banget. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Jurusan pendidikan luar sekolah ini pengetahuan baru banget loh teman-teman. Nah setelah kita mengenal jurusan ini yang orang tuh kadang masih asing, kita lihat buktinya dari Mbak Rifa Patricia. Mungkin Mbak Rifa bisa ceritain dulu ke kita, kenapa waktu itu Mbak pilih jurusan pendidikan luar sekolah? Oke, kenapa ya? Mungkin sebenarnya itu berawal dari saya yang pernah
pertama gap year. Oh. Pada saat itu saya tuh kayak putus asa gitu kan, takut gagal, takut ketolak lagi. Terus setelah saya pikir ternyata ada satu prodi yang relevan dengan passion saya, yaitu prodi pendidikan luar sekolah. Nah, prodi ini itu langsung terjun gitu ke masyarakat, kayak pengabdian masyarakat. Terus seperti yang Ibu Puput bilang, ada mata kuliah tentang teori dan praktek pemberdayaan masyarakat. Saya pikir prodi ini relevan dengan passion saya. Jadi saya memilih ini itu bukan untuk menuruti gengsi, tapi emang benar-benar sesuai dengan kemampuan saya. Wah, berarti awalnya sempat bingung nih mau apa, akhirnya cari langsung ke passionnya aja gitu. Dan ternyata jurusan ini bikin Mbak Cia jadi pengusaha yang sukses banget. Nah, masih membahas tentang PLS, apa aja yang menurut Kak Cia, 3 hal aja secara singkat yang sangat mendukung dari mata kuliah yang ada di pendidikan luar sekolah hingga sekarang mendirikan kafe tersebut? Mungkin mata kuliah ya, 3 hal yang mendukung ya. Betul. Mungkin tentang mata kuliah teori dan praktek pemberdayaan ini, dari mata kuliah itu saya sebagai mahasiswa PLS itu bisa melihat dan juga memanfaatkan peluang yang ada di masyarakat. Terus ada juga mata kuliah mengenai psikologi sosial, di mana saya bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Terus yang terakhir mungkin ada psikologi pendidikan ya, karena kafe saya itu bukan hanya sekedar kafe, tapi juga ada ruang belajar juga di sana. Wah, keren banget. Kita masuk ke topik berikutnya, ruang belajar. Berarti di dalam kafe itu ada ruang belajar. Jarang-jarang banget karena biasanya kafe itu untuk santai. Iya. Dan kafe itu tidak mau orang tuh belajar atau mencari sesuatu di situ, biasanya karena untuk healingnya mereka. Spot foto. Betul, iya, untuk foto-foto gitu kan. Tapi kenapa bisa pendidikan itu masuk di sana? Mungkin pertanyaan berikutnya adalah, mungkin Mbak Cia ceritain dulu gimana kafe penthouse tadi itu bisa berkembang sampai sekarang dari awal. Secara singkat aja mungkin Mbak Cia biar teman-teman langsung nangkep gitu. Oke, jadi sebenarnya itu nama kafenya Pet Cafe, singkatan dari pena dan coffee. Kenapa saya memberi kafe itu nama Pet Cafe? Karena saya ingin mahasiswa-mahasiswi di Surabaya itu memanfaatkan kafe tersebut untuk kayak menarik, iya, untuk nugas di sana, untuk berdiskusi di sana dengan seduhan hangat dari kopi. Wah. Saya sendiri ya Mbak ya, kalau menjadi dosen, kalau ngerjain tugas itu mending ke kafe. Betul, betul. Kenapa? Kan dapat cari pengalaman baru, Iya. terus pokoknya nanti ketemu mahasiswa, terus kayak mahasiswa itu kayak kita tahu karakteristik mahasiswa jadi. Kafe kadang bikin semangat jadi produktif gitu ya. Betul karena tempatnya di situ. Tapi yang hebatnya adalah Mbak Cia bisa masukin membuat kegiatan itu di dalam kafenya guys. Jadi bukan tempatnya yang nyaman, tapi juga kegiatan di dalam situ. Pertanyaan yang keempat kali ya. Yang keempat adalah apa aja kegiatan yang ada di dalam kafe itu? Mungkin bisa disebutin karena yang kemarin viral itu, mungkin bisa diceritain gimana itu bisa seviral itu, Kak Cia? Nah, karena saya ini mahasiswa PLS ya, jadi saya bisa memanfaatkan peluang yang ada di masyarakat. Pada saat itu banyak seliweran di TikTok tentang cookies, Kak. Oh iya. Jadi banyak pemuda-pemudi itu pengen banget bisa buat cookies. Jadi saya fasilitasi di kafe saya, di Pet Cafe ini ada loh pelatihan yang namanya baking class, dimana kita belajar bareng-bareng cara membuat cookies dan cara menjualnya juga. Keren banget, keren. Jadi Saya harus coba. iya Bu. Coba, keren banget. Mungkin kita dengar satu kalimat motivasi dari Kak Cia untuk mahasiswa yang ada di sini dan teman-teman yang ada di rumah. Apa motivasi dari jurusan tersebut dan hingga sekarang, di titik sekarang, apa motivasi yang bisa Kak Cia kasih untuk teman-teman yang mendengarin? Mungkin motivasi dari saya itu terus gali segali-galinya informasi mengenai kemampuan diri kalian dan terus melihat, membuka mata kalian untuk memanfaatkan peluang yang ada di masyarakat, penuhi kebutuhan masyarakat yang bisa menjadi sumber cuan kalian. Oke, mencari peluang. Nah, kalau respon Ibu Puput terhadap mantan mahasiswi alumninya yang gak lanjut S2 tapi malah bikin kafe apa nih Bu? Gini,
Ini tuh salah satu mahasiswa yang sering banget saya ajak penelitian ya Bu ya. Jadi kayak dia itu sudah belajar dari apa yang sudah dilihat di penelitian itu. Jadi dia itu kayak berusaha pengen buat satu program yang bisa bermanfaat. Di sisi lain bisa membuka peluang pekerjaan. Di sisi lain juga memanfaatkan ilmu yang sudah diambil di kuliahnya gitu. Oh, jadi bangga banget sama Mbak Cia. Wah, kita kasih tepuk tangan dong untuk dua narasumber kita. Oke, teman-teman, mungkin acaranya sudah sampai di sini aja kali ya. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk dua pembicara dan untuk topik kita pada hari ini. Wah, terima kasih banyak Ibu Puput yang meluangkan waktunya di sela-sela kehidupan dan kesibukannya jadi dosen. Terima kasih Mbak Cia yang udah meluangkan waktunya. Semoga podcast kali ini bisa memotivasi teman-teman semua dan penonton yang ada di sini untuk siap cari peluang. Salam bincang cantik.